Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man ittaba bi hudahu ila yaumid amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Barakallahu fikum para bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, para ikhwah sekalian baik yang hadir di majlis kita di majlis atau di Masjid Riyadhus Shalihin. Begitu juga seluruh yang mengikuti kajian pagi hari ini, dari para santri, para wali santri, dan seluruh kaum muslimin di mana saja berada, insyaallah semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi kita insyaallah. Tentunya alhamdulillah terus kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang antara nikmat yang besar dan nikmat yang agung adalah Allah Subhanahu wa taala masih memudahkan kita untuk mendapatkan kesempatan meraih kebaikan yang sangat besar di dunia dan di akhirat. Sekali lagi, ini nikmat yang sangat besar yang senantiasa kita hadirkan. Itu Allah Subhanahu wa taala masih memudahkan kita untuk mendapatkan kebaikan yang sangat besar dan terbesar di alam semesta. Kebaikan apa itu? Yaitu kebaikan ilmu. Allahu Akbar. Kalau antum melihat dunia ini dengan segala urusannya adalah besar dan membawa kebaikan yang sangat besar, maka ketahuilah bahwasanya kebaikan yang terbesar dan kebaikan yang sangat besar di sisi Allah yang melampaui seluruh kebaikan adalah al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Allahu Akbar. Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar tentang itu di dalam Al-Qur'an. Allah katakan yu'til hikmata man yasha. Allah berikan hikmah. Al-hikmah di sini bermakna al-ilm. Ya, isabatul haq. Berkesesuaian dengan kebenaran bil qawli wal amal. Baik dalam perkataan maupun perbuatan. Kata Allah yu'til hikmata man yasha. Allah berikan ilmu kepada siapa yang Allah kehendaki. Tidak semua. Tidak setiap orang diberikan ilmu oleh Allah dan itu supaya membuktikan. Bahkan yang diberikan ilmu pun bertingkat-tingkat. Jangan pernah antum bilang antum seperti Imam Syafi'i. Wa fawqa kulli dhi ilmin 'alim. Di atas orang yang berilmu ada yang lebih berilmu lagi. Maka kata Nabi, kata Allah, yu'til hikmata man yasha. Allah berikan ilmu kepada yang Allah kehendaki. Lalu kata Allah, wa may yu'tal hikmah, dan barang siapa yang diberikan ilmu oleh Allah, faqad utiya khairan katsira. Maka sungguh dia telah mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Sungguh dia telah mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Allahu Akbar. Maka dikata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma'asyarul muslimin, Allahu Akbar. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan tentang di sana ada kelompok hamba Allah Subhanahu wa taala yang menjadi pewaris Nabi. Siapa mereka? Siapa mereka? Al-ulama, orang berilmu. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fal anbiya'u lam yuwarithu dinaran wala dirham."
Ketahuilah bahwasanya para nabi tidak mewariskan dinar atau dirham. Subhanallah. Hatta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Bahkan apa yang diwariskan oleh apa yang tersisa dari harta Nabi tidak disampaikan kepada anak-anaknya. Nabi tidak mewarisi harta. Tapi yang diwariskan oleh Nabi SAW kepada anaknya bahkan umatnya, walakin warasul ilm. Yang diwariskan adalah ilmu. Lalu sudah lihat di akhir hadis yang kata Nabi, fa'aman akhadahu, maka siapa yang dapat meraihnya, dapat mendapatkan ilmu, meraih ilmu, faqad akhadha bihadhin wafirin. Maka dia sungguh telah mendapatkan bagian yang besar, bihadhin wafirin, bagian yang sangat banyak, bagian yang sangat besar dari bakal keberuntungan dan kebaikannya di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang masyhur di telinga kita, kriteria seorang hamba Allah, ya, dia memiliki kebaikan yang sangat banyak, yaitu dengan Allah anugerahkan kepadanya ilmu. Nabi SAW mengatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, maka Allah akan fahamkan kepadanya agama. Maka ma'asyal muslimin, Allahu akbar, alhamdulillah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Oleh karena itu, Allahu akbar, tidak boleh ada perkara, tidak boleh kita yaitu bosan dari menuntut ilmu, atau malas dari menuntut ilmu, atau merasa cukup ilmu. Na'udzubillah. Maka subhanallah, bila ada kebosanan, bila ada kemalasan, bila ada futur, bila ada yaitu kemunduran dalam menuntut ilmu, maka na'udzubillah, sebaliknya berarti pertanda kita termasuk orang-orang yang dirugikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang beruntung adalah orang yang senantiasa bertambah ilmu. Waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Jadikanlah ya Allah kehidupanku semakin bertambah hari, semakin bertambah kebaikan. Ketahuilah bahwasanya kebaikan di atas seluruh kebaikan, yaitu dengan ziyadatul ilmi, bertambah ilmu. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, siapapun di antara kita, apalagi para santri, para penuntut ilmu yang memang subhanallah kesehariannya mereka disibukkan dengan ilmu, maka hendaknya subhanallah jangan sampai ada libur dari menuntut ilmu. Ya, seorang talibul ilmi tidak boleh ada libur dari menuntut ilmu di mana saja berada. Ya, dengan cara apapun senantiasa dia menambah ilmu. Barakallahu fikum ma'asyiral muslimin wal ikhwah rahimakumullah. Baik. Kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita. Tapi sebelum kita lanjutkan, saya bawa hadiah. Siapa yang hafal 10 hak Allah dapat hadiah. Masya Allah. Tafadhal. Naam. Tidak diibadahi, tidak disekutukan. Naam. Ditaati. Naam. Disyukuri, tidak dikufuri. Diingat, tidak dilupakan. Ditaati Rasulnya. Diibadahi dengan sesuai dengan syariatnya. Kemudian agamanya. Ayo, ditolong agamanya. Dicintai wali-walinya dan nah, kemudian sabar atas ayo, disabari takdirnya. Yang terakhir apa? Masya Allah, ini bagi-bagi dikasih madu ya. Ini madu asli apa? Madu manis, bukan madu pahit ya. Baik. Gak enak kelihatan sama Ustadz Said.
Baik. Ma'asal muslimin jaid. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan al-ikhwah. Allahu akbar. Episode kita mengenal hak-hak Allah. Ya. Yang merupakan hak tertinggi yang kalau kita sempurnakan, Allahu akbar. Subhanallah, maka jaminan sempurna kehidupan dunia dan akhirat kita. Mau pasti tidak. Tidak mungkin tidak. Dan ini semuanya jalannya dimudahkan oleh Allah SWT. Tinggal antum mau apa tidak. Ya. Menyempurnakan hak Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pun bagian daripada syukur kita. Sekali lagi, ma'asyiral muslimin, menyempurnakan hak-hak Allah bagian daripada syukur kita. Hal jazaul ihsanu illal ihsan. Saya ingin tanya, muhsin tertinggi siapa? Kita ini Abdul Muhsin. Abdul Muhsin harusnya. Muhsin, apa muhsin artinya? Pelaku kebaikan tertinggi siapa? Hah, siapa Pak? Siapa perbaikan tertinggi? Pelaku kebaikan tertinggi? Allah. Ya, muhsin. Muhsin tertinggi kepada kita Allah. Karena kita tidak mungkin hidup di alam semesta ini dengan kebaikan. Apalagi setelah alam semesta ini ada kehidupan yang langgeng yang isinya juga kebaikan. Yang telah Allah siapkan untuk kita. Allahu akbar. Tidak ada lain kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin, maka seyogianya tidaklah boleh kita membalas kebaikan kecuali dengan kebaikan. Kebaikan yang kita terima dari Allah itu ya merupakan hak yang Allah wajibkan atas dirinya untuk kita terima. Kataba ala nafsihi rahmah. Allah mewajibkan atas dirinya untuk merahmati kita, menyayangi kita, menolong kita, memudahkan urusan kita, memberikan kita nikmat, memberikan kita kebaikan dunia dan akhirat. Kataba ala nafsihi rahmah. Maka subhanallah, sebagai bentuk syukur kita kepada Allah adalah kita memenuhi hak-hak Allah. Makanya Allah katakan la in kafartum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Maka bila kalian kufur kepadaku setelah aku berikan seluruh hak-hak kalian, tunggu tanggal adab. Adabku sangat pedih. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, pembahasan ini bukan pembahasan yang ringan sebenarnya. Bahkan pembahasan tertinggi dalam agama. Bagaimana kita hidup di dunia dapat memenuhi hak-hak Allah dengan sempurna. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hak yang kedua, ketiga dan keempat. Maaf. Betul ya? Hak yang betul ya, kedua, ketiga dan keempat. Ya. Kita akan sebutkan karena ini perkataan Al-Imam Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala an. Ketika Ibnu Mas'ud mengatakan ittaqullaha haqqa tuqatih. Takwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Allahu akbar. Ma'asyiral muslimin, kita diajak untuk bertakwa dan ini tidak aneh. Ajakan Allah dalam ratusan ayat agar kita bertakwa kepada Allah. Ya, agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Rasulnya. Bahkan subhanallah ma'asyiral muslimin, takwa ini munjatud dunya wad din. Takwa ini adalah sumber keselamatan dunia dan akhirat. Subhanallah, siapa yang bertakwa beres urusannya. Ya, dihapus dosanya. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajra. Siapa yang bertakwa kepada Allah dihapus dosa-dosanya dan pahalanya berlimpah. Makanya kita baru saja keluar dari Ramadan. Ramadan yang subhanallah, bila antum cerdas, Ramadan mencetak antum menjadi generasi hamba yang bertakwa. Yang gagah, malamnya berdiri tegak qiyamul lail. Betul? Malamnya berdiri tegak qiyamul lail, sebelum subuh sudah biasa bangun karena dididik sahur. Sahur itu bukan sekedar makan minum, Pak Bu.
Sahur itu sebagai pendidikan bagaimana Allah menjadikan antum manusia yang Allah sebutkan dalam ayat selain Ramadan, wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka sudah beristighfar kepada Allah. Bukan orang-orang yang kesubuhan. Adzan subuh baru bangun. Itu aja kurang baik, apalagi pas adzan subuh masih berselimut. Ya. Nah, Masya Allah, Ramadan yang malamnya berdiri tegak dan sebelum subuh sudah bangun. Dan siangnya Masya Allah, dia pun tinggalkan segala hawa nafsunya untuk mentaati Allah. Tinggalkan makannya, minumnya, syahwatnya. Bahkan dia jaga lisannya karena dia tahu sedang puasa. Karena puasa itu bisa rusak dengan lisan yang kotor. Bahkan ketika dicaci pun dia cukup bilang apa? Hah? Inni mru'un shaim, aku sedang saum. Luar biasa. Ya. Maka tarbiyah itu terus kita lanjutkan agar kita menjadi orang yang bertakwa. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dan takwa Allahu akbar, luar biasa. Makanya siapa yang ingin kebaikan sudah bertakwa saja. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, urusannya akan mudah terus. Siapa yang enggak mau mudah? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya, siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dari seluruh ya kesulitannya, bahkan akan dapat rizki dari jalan yang tidak dia kira-kira. Subhanallah, pintu rizki yang paling hebat takwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu furqana, dan siapa yang bertakwa kepada Allah, dia akan memiliki furqan, pembeda. Dia bisa membedakan, oh ini hak, ini batil, ini tauhid, ini syirik, ini bid'ah, ini sunnah, ini taat, ini maksiat. Ini orang yang bertakwa, punya furqan dalam kehidupannya. Dan selesai. Surga itu buat siapa? Uiddat lil muttaqin. Surga itu disiapkan bagi orang yang bertakwa. Neraka itu dijauhkan dari siapa? Neraka itu dijauhkan dari orang yang bertakwa. Sebagaimana ayat tentang antum pasti melewati jembatan tuh. Ya kan? Antum kan pasti melewati jembatan. Namanya sirat. Jembatan yang dibentangkan di atas neraka jahanam, Pak. Ikhwan, para santri dan semuanya. Ya, antara surga dengan padang mahsyar, kita kan dibangkitkan, dikumpulkan di padang mahsyar. Ya kan? Enggak mungkin tidak. Qul innal awwalina wal akhirin lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Orang terdahulu dan orang yang paling akhir semua akan dikumpulkan di waktu dan di tempat yang telah ditetapkan. Maksudnya di padang mahsyar. Beres, Pak. Ikhwani. Ya, beres urusan di padang mahsyar. Oh, huru-hara yang dahsyat, ditimbang amal, dihisab. Ya, dicampakkan buku catatan. Ya, dan seterusnya huru-hara padang mahsyar. Maka akhir kesudahan di padang mahsyar, digiringnya manusia menuju jembatan untuk bisa nyebrang ke surga. Ya kan? Untuk bisa menyeberang ke surga. Nggak mungkin antum masuk surga tanpa melewati jembatan itu. Abadan, nggak mungkin. Nggak mungkin. Hatta para nabi, hatta para rasul. Siapa yang ingin masuk surga harus melewati jembatan itu. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Allah, wa in minkum illa wariduha kana dzalika ala rabbika hatman maqdiyya. Tidak ada seorang pun dari kalian kecuali akan melewati jembatan itu. Akan melihat jahanam, la tarawunnal jahim. Kalian pasti melihat neraka jahanam, enggak mungkin tidak. Lalu kata Allah, ya, wa in minkum illa wariduha kana dzalika ala rabbika hatman maqdiyya, tsumma nunajjil ladzina taqaw. Kemudian kami selamatkan siapa? Alladzina taqaw. Yang bertakwa. Diselamatkan. Terus wa nadarudz zalimina fiha jisiyya. Adapun orang-orang zalim kami cebuskan mereka ke dalam jahanam. Na'udzubillah. Sementara antum tahu jembatannya lebih kecil daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Ahaddu minas sayfi wa adaqqu minas sya'ar. La ilaha. Nabi aja pas ngelihat jembatan itu Nabi ketakutan, khawatir. Allahumma sallim sallim, kata ya Allah tolong selamatkan.
Nah, ma'asyiral muslimin, tafsir takwa menurut Al-Imam Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, ya, tafsir takwa, isi dan konten, substansi dari takwa itu apa? Maka kata beliau, ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Apa itu? An yuta'a fala yu'sa. An yudhkara fala yunsa. An yashkara fala yukfar. Dan tiga inilah hak Allah. Tiga inilah hak tertinggi Allah setelah Allah ditauhidkan. Yang merupakan hak pertama sudah kita bahas kemarin. Apa itu Pak, Bu? Ikhwah, para santri, apa itu? Ayyuta'a fala yu'sa. Agar Allah ditaati. Masya Allah. Apa itu taat, Pak? Taat itu melu, tunduk, patuh. Ya. Tidak bangkang, tidak bantah, tidak nolak. Ya. Tidak tawar-menawar, tidak mikir panjang. Betul? Taat. Taat. Ya. Betul-betul subhanallah tidak ada pilihan baginya kecuali dia harus mengikuti secara total. Makanya perkataan orang yang beriman itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagaimana dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam surat An-Nur ayat 51, innama kana qaulal mu'minin. Perkataan orang yang beriman itu, Allahu Akbar. Allah menyifati orang yang beriman yang tentunya tidak mungkin juga tidak bertakwa. Karena iman dan takwa ini sama sebetulnya, kecuali kalau disebutkan berbeda. Iman lebih kepada motivasi beramal, takwa kepada lari dari maksiat atau menjauhi larangan. Maka kata Allah, inna makana qaulal mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum. Apabila dia diajak ke jalan Allah dan Rasulnya, apabila diajak ke jalan Allah dan Rasulnya untuk melaksanakan segala perintah Allah, meninggalkan segala larangan Allah, baik yang wajib maupun yang haram, baik yang sunnah maupun yang makruh, apalagi yang syubhat, maka ayyaqulu sami'na wa ata'na. Alhamdulillah. Sami'na wa ata'na itulah syiar orang yang beriman yang menegakkan hak Allah. Siap gerak. Pak, siapa namanya, lupa saya? Pak Maman. Pak Maman itu kalau ngomong siap Pak, siap. Karena beliau orang alat negara. Polisi, TNI kalau ngomong siap, gitu. Siap apaan? Ya, gitu. Maka siap yang paling tinggi kepada pimpinan tertinggi di alam semesta. Pimpinan tertinggi di alam semesta ini siapa? Allah. Seluruh perintah dan larangan pusatannya merujuk kepada Allah. Maka kalau kita siap gerak atau siap kepada pimpinan kita, maka yang paling utama yang untuk kita katakan siap, siapa? Sami'na wa ata'na. Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya subhanallah menyinggung dalam surat Al-Ahzab ayat 36 kata Allah, maka nali mu'minin, tidak boleh seorang mukmin. Anda mukmin kan? Anda muslim. Maka nali mu'minin, tidak boleh seorang mukmin. Begitu juga mukminatin, mukmin laki-laki dan mukmin wanita. Ya. Maka nali mu'minin wa mala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran, kalau Allah dan Rasulnya telah menetapkan satu perkara, ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Dia masih milih-milih, masih bingung, nah ikuti nggak nih ya? Nah, cocok nggak nih dengan hawa nafsu saya? Cocok nggak ini dengan pimpinan saya? Cocok nggak nih tidak dengan keluarga saya, dengan masyarakat saya? Lah, ya. Tidak boleh begitu. Seorang mukmin yang militan, ya, orang mukmin yang tidak lagi mikir panjang ketika datang perintah Allah dan Rasulnya. Sami'na wa ata'na. Makanya
Di penghujung akhir ayatnya apa? Dalam surat Al-Ahzab yang tadi. Wa may ya'sillaha wa rasulahu. Lihat. Di penghujung ayatnya. Dan siapa yang memaksiati, siapa yang mengingkari, siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, faqad dhalla dhalalan mubina. Maka dia telah sesat dengan sesat yang nyata. Subhanallah. Maka ma'asyiral muslimin, Allahu akbar. Perintah taat kepada Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran sangat banyak. Wa may yuti'illah wa rasulahu, wa may yuti'illah, wa may yuti'illah, wa may yuti'illah. Siapa yang taat kepada Allah, taat kepada Allah. Allahu akbar. Bahkan ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Maka didahulukan ati'ullah karena memang ketaatan kepada Allah adalah yaitu intinya dan ketaatan yang mutlak. Kemudian ma'asyiral muslimin, Allahu akbar. Saya ingin tanya. Ketika antum melakukan ketaatan kepada Allah, hati antum lapang, hati antum lebar, dan antum tidak merasa keberatan melaksanakan ketaatan kepada Allah, kira-kira yang beruntung siapa? Antum dan kita. Ya. Makanya keberuntungan dan kemenangan yang paling besar adalah dengan taat kita kepada Allah. Allah katakan dalam ayat yang sering kita dengar, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Siapa yang senantiasa totality mentaati Allah dan mentaati Rasulnya, yang hakikatnya mentaati Allah, maka dia faqad faza fawzan 'azima, maka dia telah mendapatkan kemenangan yang sangat besar. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, banyak orang bodoh, tidak mengerti atau bias. Seakan-akan kegagahan baik secara pribadi maupun secara dalam kehidupan rumah tangga atau secara besar lagi dalam urusan negara. Ya. Banyak orang ingin mendapatkan kemenangan, kegagahan, kejayaan. Saya ingin menjadi seseorang yang A. Keluarga saya menjadi keluarga yang B. Bangsa saya menjadi bangsa yang C. Bangsa yang gagah, yang adidaya, bla bla dan seterusnya. Namun ketika tidak ada ketaatan kepada Allah, maka itu mimpi di siang bolong. Karena hakikat kegagahan dunia, walillahil izzatu wali rasulihi walil mu'minin. Ya, kegagahan itu milik Allah. Makanya Pak Bu, jamaah sekalian, ya, secara company, secara masyarakat, bangsa, wallahi bangsa ini tidak akan gagah kalau Allah dilalaikan. Kalau Allah diremehkan. Kalau hukum-hukum Allah tidak ditegakkan. Kalau perintah-perintah Allah kalau perintah-perintah Allah dilalaikan. Maka subhanallah, ma'asyiral muslimin, Allahu akbar. Satu bangsa akan gagah, satu keluarga akan hebat, seorang individu akan jaya ketika subhanallah dia tegakkan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Allah sudah berjanji, inna lanansuru rusulana walladzina amanu ma'ah. Sesungguhnya kami yang akan menolong, kami akan tolong rasul-rasul kami dan orang-orang beriman yang bersamanya. Makanya ma'asyiral muslimin, baik secara individu, secara keluarga, bangsa, sudah ada contoh sebelumnya. Lihat bagaimana Allahu akbar, Nabi berikan kegagahan dan kekuatan kepada kaum muslimin di zaman dahulu ketika mereka memegang yaitu kekuatan takwa dan ketaatan kepada Allah. Lihat Islam menyebar ke seluruh daerah, ke seluruh sentaro alam ini. Islam dulu agama adidaya. Khilafah Islamnya khilafah yang ditakuti. Kapan ini? Allah. Ketika individu-individunya menjadi individu yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ma'asyiral muslimin, ya, sementara ma'asyiral muslimin taat kepada Allah ini juga merupakan syarat masuk surga. Ya, man amila salihan, dalam hadis ayat yang masyhur dalam surat An-Nahl ayat 97, man amila salihan. Siapa yang senantiasa beramal saleh. Amal saleh ini bagian daripada ketaatan. Gak mungkin beramal saleh kalau tidak taat.
Man imali salihan, barang siapa yang melakukan amal saleh min dzakarin au unsa, baik dari bangsa laki-laki maupun wanita, maka wa huwa mu'minun, sementara dia pun beriman kepada Allah. Apa janji Allah, ikhwan? Masya Allah, kita ini banyak yang luput dari janji Allah. Makanya kita ini hidup terkadang susah gara-gara kita sendiri. Karena kitanya tidak memenuhi apa yang Allah janjikan untuk kita. Maka kata Allah, siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun wanita, maka falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Akan kami hidupkan dia dengan kehidupan yang indah. Lihat. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Janji Allah. Itu di dunia. Di akhirat, walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Akan kami berikan balasan dengan yang lebih dahsyat. Mungkin di dunia terkadang kita tidak mendapatkan balasannya. Ana beramal soleh gini-gini aja. Ana beramal soleh, aduh kontrak-kontrak juga. Ana beramal soleh dan seterusnya. Diuji juga, banyak ujian, banyak yang benci, banyak yang menghina, dibilang wahabi, macam-macam misalkan. Ya, bahkan di demo misalkan, ana beramal soleh. Ya sudah. Ya. Mungkin Allah simpan kebaikan itu adalah dengan kebaikan di akhirat yang lebih dahsyat, yang tidak ada tandingnya. Wala najzina bi ajrin bi ahsani ma kanu ya'malun, dengan balasan yang lebih besar. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allahu akbar. Orang yang taat kepada Allah itulah wali-wali Allah. Ya. Siapa mereka? Ala in awliya Allah la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah bahasanya wali-wali Allah tidak usah lagi rasa takut dan sedih atas mereka. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Makanya ketika menyebutkan Nabi menyebutkan hadis wali gimana? Ya, hadis wali gimana, ikhwan? Ini ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma yazalu wa ma taqarraba ilayya 'abdi wa ma taqarraba ilayya 'abdi." Astagfirullah. Yang di akhir hadisnya, wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Awal hadisnya subhanallah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seseorang yang paling aku cintai melainkan seseorang yang senantiasa memenuhi yaitu yang wajib-wajib yang aku perintahkan. Subhanallah, aku paling mencintai hamba yang senantiasa melakukan yang wajib-wajib yang aku perintahkan. Dan tidaklah, kata Nabi, seorang hamba senantiasa mendekatkan dirinya kepadaku dengan yang sunnah-sunnah. Insya Allah, setelah yang wajib. Wa ma yataqarrabu ilayya 'abdi bin nawafil. Tidaklah seorang hambaku juga mendekatkan diriku kepadaku dengan yang sunnah-sunnah hatta uhibbah, sampai aku mencintainya. Allahu akbar. Salat bukan sekedar yang wajib. Puasa bukan sekedar yang wajib. Dzikir bukan sekedar yang wajib. Zakat atau harta bukan sekedar yang wajib. Dia pun yang sunnah-sunnah dia keluarkan. Hatta uhibbah, sampai aku mencintainya. Masya Allah. Fa idza hababtuhu, maka bila aku sudah mencintainya, aku akan membimbing lisannya, membimbing matanya, membimbing tangannya, membimbing kakinya, dan minta apapun aku akan beri, dan minta perlindungan dari apapun aku akan lindungi. Dan mereka disebut wali-wali Allah. Maka yang pertama, yang kedua, ma'asyiral muslimin, Allahu akbar, la ilaha illallah. Jadikanlah perangai kita perangai sosok yang ya senantiasa mentaati Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu, dalam perjalanan kehidupan ini, Pak Bu, ikhwan, harus muhasabah. Sekali lagi, dalam perjalanan kehidupan ini harus muhasabah. Ada tidak perbuatan kita, perkataan kita, hati kita, keimanan kita, ketauhidan kita yang menyelisihi Allah dan Rasulnya? Ada nggak? Antum ketika ngomong, apakah menyelisihi Allah? Ketika melangkah, apakah menyelisihi Allah? Ya, ketika antum urusan hati, apakah ada urusan hati yang menyelisihi Allah yang diharamkan oleh Allah? Dan seterusnya dan seterusnya, harus muhasab. Ya, karena sebalik daripada ketaatan, wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Siapa yang bermaksiat, ya, durhaka kepada Allah dan Rasulnya, maka dia telah melakukan kesesatan yang sangat jelas. Maka ma'asyiral muslimin, Allahu akbar. Semoga Allah SWT a'in ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, menolong kita untuk senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
Ma'asyiral muslimin, yang ketiga dan keempat, an yuzkara fala yunsa. Allahu akbar. Wa an yushkara fala yukfar. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ya menyebutkan ya tentang urusan zikir dan syukur, Pak, zikir dan syukur. Zikir dan syukur kepada Allah. Kata beliau dalam kitabnya Al-Fawaid, qawamuddin, tegaknya agama seseorang akan tegak. Qawamuddin ala amrayni, di atas dua perkara. Agama antum akan tegak di atas dua perkara. Apa itu? Az-zikru wasyukru. Yaitu di atas zikir dan syukur. Di atas zikir, Allahu Akbar, senantiasa mengingat Allah. Wasyukur, dan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tegak agama kita. Kok bisa? Naam. Dikumpulkan dua perkara itu dalam sebuah ayat dalam surat Al-Baqarah. Kata Allah, fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfur. Ayol ikhwah, Allahu Akbar. Ayat ini agung sekali. Di mana ada di sana ada dua perintah Allah, fadhkuruni. Senantiasa kalian ingat aku. Senantiasalah kalian mengingat aku. Azkurkum, aku akan mengingat kalian. Subhanallah. Ini balasan yang hebat. Sebuah keberuntungan yang dahsyat ketika seorang hamba senantiasa diingat oleh Allah. Antum diingat oleh pembesar dunia saja senangnya, masya Allah. Diingat, ya, dipuji, disanjung. Ya, bagaimana kalau yang mengingat antum adalah Allah? Tapi itu sebab dan akibat. Ente pengen diingat, entenya lupa. La takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Jangan, kata Allah, seperti orang-orang yang banyak melupakan Allah, akhirnya Allah pun melupakan mereka. Ya, maka zikrullah, mengingat Allah SWT. Kemudian syukur. Masya Allah. Kita ini akan bahagia di atas syukur kita. Ya, dan jangan kufur. Ya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, in syakartum la azinam wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi. Siapa yang bersyukur, sesungguhnya syukur itu untuk dirinya sendiri. Bahkan Allah akan tambah nikmat-nikmat. Dan antum jangan sempit mindsetnya, nikmat cuma nyepulus, dunia, harta, rumah, bla bla bla. Nikmat yang paling dahsyat adalah nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmatul ilm, nikmat istiqamah. Nikmat ketenangan jiwa nih Pak, Bu. Ya, subhanallah. Terkadang kita tidak diluaskan rizki, tapi diluaskan dada. Ada orang sebaliknya, antum milih yang mana, ikhwan? Ada orang disempitkan dada, rizkinya luas. Ada orang disempitkan rizki, tapi dadanya luas. Kalau suruh milih yang mana? Gak ada yang milih ya, pengen dua-duanya. Iya, Allahu Akbar. Rasulullah SAW sosok manusia yang dua keadaan ini Nabi terkumpul. Keadaan di mana Nabi sempit tapi dadanya luas. Dan keadaan Nabi luas tapi dadanya juga tempat senantiasa luas. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, yang selanjutnya asyukur. Syukrullahi azza wa jalla. Bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Baik, ma'asyiral muslimin, ya, perintah tentang itu jangan ditanya dalam Al-Quran. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hei orang beriman, banyaklah dzikran katsira. Lihat, udzkurullaha dzikran katsira. Banyaklah kalian mengingat Allah. Makanya orang Allah menyifati orang-orang cerdas daripada yang beriman. Tidak semuanya yang beriman cerdas. Betul? Tidak semuanya orang yang beriman cerdas. Orang yang cerdas itu yang mana? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab.
bahwasanya ma'asal muslimin, penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, ini ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi yang mau berpikir, orang-orang yang cerdas. Siapa yang cerdas itu? Alladzina yadhkurunallah, yang senantiasa mengingat Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Mereka tidak pernah lalai akhi kepada Allah dalam keadaan berdiri, tidak lalai. Dalam keadaan duduk, tidak lalai. Dalam keadaan berbaring juga tidak lalai. Makanya hidupnya diisi dengan zikir kepada Allah. Ma'asyiral muslimin, ini dalam keadaan diri lalai, duduk lalai, tidur lebih lalai lagi. Na'udzubillah, lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, ma'asyiral muslimin, kemudian zikrullah azza wajalla, berzikir kepada Allah, akhi, ada 3 macam. Yang pertama zikrul lisan, jelas. Ini yang paling ringan nih Pak, zikrul lisan. Zikir lisan. Allahu akbar. Ya. La ilaha illallah. Kita ini sudah banyak waktu lewat tanpa pahala. Sekali lagi, banyak waktu lewat tanpa pahala. Ya. Padahal ada amalan ringan tanpa butuh menghususkan waktu, tanpa butuh untuk harus pakai modal, tenaga. Apa itu? Masya Allah. Abdullah bin Busr datang bercerita bahwasanya seorang A'rabi datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna syara'il Islam qad kathurat. Wahai Rasul, syariat Islam ini sudah banyak banget. Ya. Maka aku pengen melakukan semuanya, tapi siapa aku bisa melakukan semuanya? Aku yang jihad, aku yang infak, aku yang tahajud, aku yang puasa. Ya, aku yang bakti dengan orang tua, aku semuanya aku. Siapa bisa? Mau infak, duit cekak. Mau puasa, mah kambuh. Ya? Mau salat malam, begadang. Nah, kerjaan banyak. Siapa antum? Mau birrul walidain jauh, di mana dia tinggalnya? Maka kata Nabi SAW, fa'anbi'ni bi syai'in minha bi syai'in atasabbatu bih. Maka kabarkan aku sesuatu yang bisa melampaui itu semuanya, yang aku bisa lakukan dengan istiqamah. Apa kata Nabi? Qala an takuna lisanaka ratban bi dzikrillah. Hendaknya lisanmu senantiasa basah mengingat Allah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar. Aisyah mengatakan, kana Rasulullah SAW yadhkurullah fi kulli ahyan. Adalah Nabi SAW berzikir kepada setiap saat. Bahkan zikir ini nafasnya seluruh malaikat. Dan zikir ini nanti nafasnya ahlul jannah. Maka kalau antum mau menyerupai malaikat dan ingin menjadi ahlul jannah, maka jadikan lisan ini zikir. Ini mau lisan malah nyanyi, terus goyang dompet. Ya, bernasyid ria, ya, dan seterusnya. Yang kedua, yaitu zikrun bil qalb. Ini lebih gagah lagi. Mengingat Allah dengan hati. Ya, hati kita senantiasa nyambung dengan Allah. Bahkan dzikrul bil qalb ini Pak Bu tidak tanpa batas tempat. Kalau zikir dengan lisan ada batas tempat, enggak boleh antum bertasbih di kamar mandi. Ya, enggak boleh antum berzikir di kamar mandi, enggak boleh. Ya. Maka zikir qalbu Allah, hatinya senantiasa nyambung dengan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mengingat Allah. Dan zikir qalbu ini derajat mukmin tertinggi yang sampai kepada derajat ihsan. Wa in lam takun tara fa innahu yarak. Kalaupun kau tidak mampu menghadirkan Allah seakan-akan di hadapanmu, maka ketahuilah bahwasanya ya engkau senantiasa menghadirkan bahwasanya Allah senantiasa melihatmu. Senantiasa merasa diawasi, dilihat, dan subhanallah hatinya senantiasa nyambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin, Allah yang seperti ini ya, ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Hatinya akan tenang. Ya. Kemudian ma'asyiral muslimin, zikr yang ketiga, zikrun bil jawarih. Zikir dengan seluruh anggota badan. Subhanallah. Ma'asyiral muslimin, zikir dengan seluruh anggota badan. Gimana caranya? Ya, yaitu menggerakkan anggota badan dalam perkara yang diridhoi oleh Allah, bahkan seluruh ibadah sebetulnya intinya zikir.
Antum tadi ngapain tuh? Sujud ruku ngapain tuh? Zikir. Aqimis salata li dzikri. Tegakkanlah salat untuk zikir sama aku. Saya ingin tanya nih, antum lagi ngapain nih? Lagi bermajlis apa namanya nih? Antum lagi berzikir. Lagi majlis zikir. Lagi majlis zikir. Masya Allah. Ketika antum membaca Al-Quran, apa itu? Lagi apa itu? Lagi apa Ustaz Taufik? Lagi zikir. Karena Allah katakan, inna nahnu nazalna al-zikr. Ketika antum membaca hadis, lagi apa? Ayo, mengingat hadis-hadis Nabi, lagi apa? Lagi zikir. Karena Allah katakan, astagfirullah. Qad anzalna ilaikum dzikra rasulan yatlu alaikum ayatihi. Qad anzalna ilaikum dzikra rasulan. Sungguh telah aku turunkan juga kepada kalian adzikr rasulan. Itu seorang rasul. Hadis. Ya. Masya Allah. Ketika antum menuntut ilmu, lalu antum menjadi orang yang berilmu, antum berusaha untuk menjadi apa? Menjadi apa? Menjadi ahli zikir. Fas'alu ahli zikir. Tanyalah ahli zikir, ahli ilmu, ulama. Maka ma'asal muslimin Allah, ketika antum bertauhid kepada Allah, itu apa namanya? Zikir. Bahkan tauhid itu zikir yang paling hebat. Nabi katakan, afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Zikir yang tertinggi yang paling agung adalah la ilaha illallah. Bukan sekadar mengucapkan. Ya, afdalul dzikri, zikir yang paling agung la ilaha illallah, bukan sekadar mengucapkan. Ya, bukan sekadar mengucapkan. Tapi isi daripada la ilaha illallah itu adalah tegaknya tauhid. Maka zikir yang paling tinggi itu la ilaha illallah. Maka ma'asal muslimin, maka seluruh ibadah itu dalam rangka zikir kepada Allah. Makanya Nabi kata, inna baju ila tawafu inna maju ila tawafu was-sa'yu baina safa wal marwa wa ramyul jimar li iqamati dzikrillahi azza wajalla. Lihat kata Nabi, sungguh dijadikan tawaf, disyariatkan tawaf dan lempar jumrah antum nanti haji. Was-sa'yu baina safa wal marwa, dan antum yaitu sa'i antara safa dan marwa. Ngapain? Cuma mondar mandir keliling ke para rugu gitu? Lah, lemparin jumrah, lemparin batu tuh ngapain? Li iqamati dzikrillahi azza wajal, untuk menegakkan zikir kepada Allah. Maka ma'asal muslimin, oleh karena itu makna zikir luas, Pak. Makanya jangan aneh, Pak, Bu, jamaah sekalian, para santri, jangan aneh kalau ada sebuah hadis yang membuat sahabat kaget. Sampai kadang seakan-akan kurang percaya gitu. Bahkan tercengang. Ada sebuah hadis, kata Nabi SAW, ala unabbi'ukum bi khairi a'malikum. Mau tidak aku kabarkan kalian amalan terbaik untuk kalian? Apa sih amalan terbaik kalian? Bi khairi, lihat kriterianya. Ala unabbi'ukum, satu, bi khairi a'malikum, amalan terbaik kalian. Wa azkaha inda malikikum, paling suci di sisi Allah. Wa arfa'aha li darajatikum, paling bisa ngangkat derajat kalian. Wa khairun lakum min infaqid dhahabi wal wariq, dan lebih baik daripada kalian berinfak dengan emas dan perak. Wa khairul lakum min an talqaw aduwakum fatadribu a'naqahum aw yadribu a'naqakum, dan lebih baik kalian daripada kalian bertemu dengan musuh lalu kalian menebas leher mereka atau mereka menebas leher kalian. Mau enggak? Baik, Pak, mau enggak, Pak? Amalan terbaik, paling suci, paling meninggikan derajat, paling lebih utama daripada infak emas dan perak, dan lebih utama daripada jihad di jalan Allah. Mau? Mau tidak? Ada enggak? Para sahabat tercengang. Masa sih ada? Jihad ini kan amalan tertinggi. Maka dengan serentak mengatakan, bala ya Rasulullah. Ya, kabarkan Rasul. Begitu semangatnya para sahabat. Lalu Nabi mengucapkan satu kalimat, dzikrullahi azza wa jalla. Dzikrullahi azza wa jalla. Namun tentunya makna zikir yang ada di dalam hadis ini bukan zikir sekedar lisan. Bahkan saya bilang tadi, tauhid zikir. Ahli ilmu zikir, majlis ilmu zikir. Al-Quran, inna nahnu nazalna zikir. Al-hadis zikir. Bahkan seluruh ibadah zikir. Jadi zikir itu banyak, Pak.
Ya, makanya jadilah antum ahlu dzikir. Jadilah ahlu dzikir. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ibnu Abbas bilang, ala bil Qur'ani tatmainnul qulub. Ketahuilah bahwasanya dengan zikir kepada Allah hati akan tenang. Kata Ibnu Abbas, dengan Quran hati akan tenang. Ayo, jadilah ahli zikir. Ya, Masya Allah. Minimal zikir dengan lidah. Tentunya dengan cara yang disunahkan Nabi SAW. Kemudian ma'asyiral muslimin, begitu syukur. Allah. Begitu banyak ayat perintah tentang kita bersyukur. Ya, karena memang hakikatnya Pak Bu, jamaah semuanya tahu. Allahu Akbar, tidak ada seujung sebesar atom pun dari nikmat yang kita terima kecuali dari Allah. Wallahi, jangan antum sombong Pak dengan nikmat-nikmat antum. Katakan alhamdulillah. Jangan sombong dengan kekayaan, dengan pangkat, dengan titel, dengan ilmu yang telah, ya subhanallah. Wallahi, andai kata tidak ada Allah, tidak akan sampai ke antum. Wa ma bikum min ni'matin famin. Tidak ada sedikit pun nikmat yang ada pada diri kalian kecuali dari Allah. Orang yang sombong, orang yang tidak tahu diri. Orang yang ujub dengan nikmat-nikmat yang dia dapatkan, orang yang tidak paham tentang dirinya. Padahal dirinya itu lemah, dirinya itu tidak memiliki la haula wala quwata illa billah. Maka subhanallah, tidak ada yang perlu kita sombongkan di dunia ini ma'asyiral muslimin dengan kegagahan apapun yang kita miliki. Nauzubillah, alhamdulillah. Katakan alhamdulillah. Maka itu bentuk syukur kepada Allah, ya. Naam. Dan banyak sekali ayat. Washkuru nikmatallahi alaikum anishkurli wali walidayya washkurullah dan seterusnya, bahkan la in syakartum, ya. Tadi fadkuruni wadkuru ashkuru li wala takfuru. Naam, sama. Syukur juga, ya. Syukur juga terbagi tiga. Syukur juga direalisasikan dengan tiga perkara. Syukur juga dapat sempurna di atas tiga perkara. Pertama, asyukru bil lisan. Betul. Bagaimana zikir bil lisan. Ya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Hadis. Tahdits bin ni'mah, yaitu dengan antum banyak mengucapkan alhamdulillah. Makanya kata Nabi, innallaha la yarda 'alal 'abdi, ya, an ya'kulal akala, ya, fahamidallahu minha, fahamidahu minha, fahamidahu alaiha. Allah sangat ridho kepada seorang hamba ketika dia sudah makan lalu dia mengucapkan alhamdulillah. Ya, kemudian wa au syariba syurba, atau dia meminum satu minuman, fahamidahu alaiha, ya, lalu dia pun mengucapkan alhamdulillah. Dengan lisan saja mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah. Makanya Pak Bu, Allahu Akbar. Lihat, antum setelah sholat, siapa yang bikin antum sholat? Allah. Makanya setelah sholat antum disunahkan 33 kali alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Bahkan ketika sholat pun 4 kali antum harus mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Ya. Maka ma'asyiral muslimin, itu zikir dengan lisan. Senantiasa seperti alhamdulillah. Yang kedua yaitu asyukru bil qalb. Bersyukur dengan hati. Bagaimana? Ya. Dengan bi an ya'tarifa jami'an ni'am minallahi azza wa jal wa yashkuru qalbahu alaihi. Dengan mengakui bahwasanya seluruh nikmat dari Allah. Hatinya tidak ada keraguan, bahkan yakin bahwasanya tidak ada nikmat kecuali dari Allah, dan dia hatinya penuh rasa syukur kepada Allah. Karena lisan mengucapkan itu dari hati yang bersyukur. Alhamdulillah akan jujur ketika hati kita bersyukur kepada Allah. Maka ma'asyiral muslimin, syukur bil qalb. Yang selanjutnya asyukru bil janan. Asyukru bil janan, yaitu bersyukur dengan anggota badan. Lihat dalam surat Saba ayat 13 ketika Allah perintahkan Daud, Masya Allah, sang raja, Nabi yang menjadi sang raja dulu, dengan Sulaiman. Ya. Apa kata Allah? I'malu ala Dawuda syukra. I'malu ala Dawuda syukra. Hai keluarga Daud, beramalah kalian sebagai tanda syukur kepada Allah.
Beramalah sebagai tanda syukur kepada Allah. Makanya Nabi SAW, Allahu Akbar. Nabi, Allahu Akbar, yang nikmatnya banyak. Tapi syukurnya juga banyak. Nabi nikmatnya banyak, syukurnya juga banyak. Bahkan nikmat tertinggi Nabi, Allah sudah umumkan, inna a'tainakal kautsar. Allah sudah siapkan telaga Al-Kautsar di dalam surga. Sungai Al-Kautsar di dalam surga Allah. Untuk Nabi. Makanya Nabi Masya Allah takut kalau dia tidak bersyukur. Saking takutnya Nabi SAW, saking takutnya tidak bersyukur, sampai kakinya bengkak kalau malam. Ngapain? Kalau antum matanya yang bengkak, molor terus. Kalau Nabi kakinya yang bengkak. Ya, sebagaimana Aisyah mengatakan, karena Nabi SAW yusalli lail hatta tatafattara qadamah. Nabi SAW sholat malam sampai bengkak kakinya. Lalu ditanya oleh Aisyah, ya Rasulullah, bukankah engkau telah diampuni yang lalu dan yang akan datang? Selesai, ngapain sampai seberat ini, sampai bengkak kakiku, kenapa? Maka kata Nabi, ya Aisyah, afala tuhibbu an akuna abdan syakura? Hai Aisyah, apakah kau tidak ingin aku dicap menjadi hamba yang berterima kasih, bersyukur? Sudah diampuni yang lalu, diampuni yang akan datang. Maka sebagai tanda syukur adalah kekuatan amal. Kekuatan amal. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, di antara makna syukur adalah taat. Wa'buduhu washkuru lahu. Sembahlah, ibadahilah Allah dan bersyukurlah. Sebagai tanda syukur itu kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin, Allahu akbar. Inilah ya cara kita bersyukur ya, dengan menggunakan nikmat-nikmat Allah pada perkara yang diridhoi oleh Allah dan juga meningkatkan ketaatan kepada Allah. Allahu akbar. Dan semakin kita bersyukur, janji Allah, la in syakartum la azidannakum. Lisan kita bersyukur, hati kita bersyukur, ya, badan kita bersyukur. Sebaliknya, kalau kita kufur, lisan kita tidak bersyukur, hati kita juga demikian. Kemudian subhanallah, tidak kita gunakan nikmat-nikmat Allah pada perkara yang Allah ridhoi. Ditambah lagi subhanallah, ibadahnya kendor, bahkan maksiatnya yang kencang, lalainya yang banyak, ingatnya lupa, lupanya yang sedikit, ingatnya sedikit, lupanya yang banyak. Maka ma'asyiral muslimin, ya itu berarti kita kurang menegakkan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian, alhamdulillah ma'asyiral muslimin, ya, kita telah menyampaikan 3 hak Allah, ya, 3 hak Allah yang wajib kita sempurnakan. Yang pertama apa? Yaitu agar kita mentaati Allah. Taat secara total. Sami'na wa ata'na. Kemudian yaitu kita mengingat Allah SWT. Allahu Akbar. Jadilah orang-orang yang ahli dzikir, yang berzikir mengingat Allah SWT. Yang ketiga, Allahu Akbar. Jadi hamba yang bersyukur dengan masing-masing 3 rangkaian dzikir dan syukur. Dzikir dan syukur dengan lisan, dzikir dan syukur dengan hati, dan dzikir dan syukur dengan anggota badan. Barakallahu fikum. Barangkali itu yang bisa sampaikan pada kelima dan keenam, ya, dan ketujuh dan seterusnya insyaallah, ya. Semoga sampai santri datang ke pondok nyambung nanti thalabul ilminya di pondok. Ini santri banyak yang ikut enggak? Semoga ya. Ini para wali santri mohon disemangati anak-anaknya untuk thalabul ilmi, ya. Naam. Barakallahu fikum, itu bisa sampaikan. Aku qouli hada wa astaghfirullahaladzim. Mungkin ada yang bertanya di sisa waktu kita yang hadir atau yang ikut di online, fa liyatafaddal. Nah. Ada yang bertanya yang offline? Ada yang bertanya, Ustaz? Di online, silakan. Silakan. Tanya, ketika ziarah kubur, apakah boleh sebelum mendoakan mayit beristighfar dan berselawat? Kemudian anak lanjutkan dengan doakan kata kejadian anak sebelum bersolat. Barakallahu fikum. Nah, ya. Pertama, ma'asyiral muslimin, sudah kita jelaskan kemarin tentang adab ziarah kubur, bahwa andai kata kita mencukupkan yang dicukupkan Nabi, itu lebih baik. Yaitu cukup mengucapkan salam. Dengan konteks salam yang Nabi, ya, bacakan. Banyak riwayat diantaranya yang semakin disampaikan, Assalamualaikum ahla diyar
minal mu'minina wal muslimin antum lana sabiqun wa nahnu insyaallah bikum lahiqun yaghfirullahu lana wa lakum atau as'alullah lana wa lakumul afiyah. Antum banyaklah. Coba nanti antum share cek di searching di Google ya. Bacaan ziarah kubur sesuai sunnah. Ada itu banyak ya. Tapi yang sesuai sunnah ya. Yang sesuai sunnah. Atau tanyakan kepada ustadz antum yang dekat di sana. Selesai. Setelah itu Nabi berdiri mengingat kematian. Mengenang ya bahwasanya beliau pun akan wafat. Jadi gitu. Ya. Baik. Adapun tambahan doa untuk mayit ini ijtihadnya para ulama. Dengan melihat lafaz-lafaz yang Nabi sebutkan tadi, di situ ada isinya doa. Yaghfirullahu lana wa lakum, as'alullah lana wa lakum al-afiyah. Maka ini pertanda katanya boleh berdoa untuk mayit. Ya. Maka kalaupun antum mau tambahan doa untuk mayit, menghadap kiblat masing-masing, mengangkat tangan, ya. Nah, ketika berdoa maka tidak mengapa, bagus. Dengan apa yang antum tanyakan, yaitu berdoa dengan bersolawat. Tapi solawatnya cukup solawat yang Ibrahimiyah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebelumnya kita memuji Allah. Lalu bertawasul dengan nama-nama Allah. Ya, bertawasul dengan nama-nama Allah bagus. Ya Rahman, Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Karim, Ya Sittir, Ya Allah, ighfir lana dzunubana, waghfir li mautana, atau dengan bahasa kita. Ya. Nah, bertawasul dengan nama Allah Subhanahu wa taala, dan tidak disyariatkan membaca yaitu dzikir dengan sekedar Asmaul Husna, ini tidak ada syariat. Sekali lagi, dzikir sekedar membaca Asmaul Husna tidak ada syariatnya. Asmaul Husna itu dibaca imma antum untuk memuji Allah, Subhanallah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ya, untuk memuji Allah, atau mentauhidkan Allah, La ilaha illallah, ya, Hasbunallah wa ni'mal wakil, untuk mentauhidkan Allah, atau untuk berdoa. Nih. Sekali lagi, zikir menyebut nama Allah ini fungsinya 3. Imma untuk itu memuji Allah, atau mentauhidkan Allah, atau berdoa. Jadi kalau ada orang, maaf ya, apalagi dinyanyiin lagi, cuma nyanyi Asmaul Husna, atau zikirnya cuma Ya Karim, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Karim, ini pokoknya gitu ya. Atau satu Allah gitu ya. Rahman, Sami' gitu ya. Nah, ini tidak ada sunnah, bahkan ini bid'ah dalam agama. Berzikir hanya dzikrul mufrad, menyebut nama Allah saja, ini tidak ada sunnah. Ya, kecuali kalau antum menyebutin, silakan sebutkan 99 nama, tapi dalam rangka berdoa. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Karim, Ya Sittir, Ya Dal Jalal Ikram, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Ghafur, Ya Tawwab, Ya Rahim. Terus sebutkan apa yang antum inginkan. Sampaikan. Karena kata Allah, walillahil asma'ul husna, untuk apa? Fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang baik, fad'uhu biha. Maka berdoalah dengan nama-nama itu. Qul Allah awid'ur Rahman. Sambatlah oleh kalian nama Allah, panggillah nama Rahman. Ayyamma tad'u, kapan saja kalian berdoa, falahul asmaul husna. Dia memiliki nama-nama yang husna. Maka ma'asyiral muslimin, maaf ya, banyak orang yang salah paham di sini. Dzikir Asmaul Husna. Majlis Asmaul Husna. Dzikir Asmaul Husna, amalan Asmaul Husna, cuma nyebutin nama, tidak dalam rangka bertasbih, ya, tidak dalam rangka mensucikan Allah, berzikir, ya, mensucikan Allah, tidak dalam rangka itu bertauhid, dan tidak dalam rangka berdoa, ini tidak ada sunnah. Sekali tidak ada sunnah, apalagi cuma menyebutkan satu nama, Allah. Kayak antum dipanggil, siapa namanya? Pak, antum siapa namanya? Diki, oke, Diki. Diki bingung, apa Ustaz? Diki. Apa Ustaz? Diki. Menyebutkan nama itu ada, ya, ada tujuannya. Imma kita memuji, oh Diki Masya Allah. Tujuannya. Ya. Atau kita manggil ada tujuan yang lain. Contoh meminta sesuatu, Diki, tolong ambilkan A, B, dan C. Ya. Begitu. Ada tujuan. Ini Diki. Bingung juga sedikinya dipanggil-panggil. Sama Allah. Kalau enaun gitu kan. Ada apa? Gitu. Allah. Sami. Nah ini ya. Nah, maka boleh ya.
makan sunnah, kita bersolawat, memuji Allah, dan juga banyaklah yaitu bertawassul dengan nama Allah ketika kita berdoa. Nah, ada yang lain? Boleh. Ketika haid, nah, justru ini amalan bagus bagi yang haid. Ya. Amalan yang bagus bagi yang haid yaitu berzikir. Nah, ya. Tidak disyaratkan zikir itu, apalagi zikir dengan lisan, sekedar zikir dengan lisan ya. Ya, tidak disyariatkan untuk dalam keadaan tidak memiliki hadas besar. Ya, junub apa namanya? Memang khususnya terkait dengan haid. Boleh ya, wanita yaitu apa namanya? Wanita haid boleh berzikir kepada Allah. Ketika Aisyah haji, lalu pas nyampe ke Mekah haid. Ya. Pas nyampe ke Mekah haid, maka kata Nabi, if'alu ma yaf'alul hajj illa alla tatufa bil bait, alla tatufi bil bait. Lakukan oleh seluruh yang dilakukan oleh yang melakukan haji kecuali satu aja, jangan kamu tawaf. Tawaf enggak boleh. Baik, lakukan seluruh yang dilakukan oleh yang melakukan ibadah haji kecuali satu aja, kata Nabi. If'ali ma yaf'alul hajj illa alla tatufi bil bait. Lakukan seluruh yang dilakukan oleh melakukan ibadah haji kecuali satu, jangan kau tawaf saja. Baik. Ya, di antara yang dilakukan oleh jamaah haji apa? Ya zikir. Ya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Sampai tanggal 10 tuh. Dari mulai tanggal 8 sampai tanggal 10 dulu talbiyah. Dari tanggal 9 sudah mulai Allahu Akbar kan gitu. Maka ma'asyarul muslimin yaitu boleh ya berzikir dalam keadaan, justru ini juga amalan yang paling ringan bagi wanita yang haid. Tatkala dia tidak boleh sholat, ya, tidak boleh puasa, ya sudah banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Bagus meminta doa kepada seseorang yang dianggap soleh, baik. Minta doa sama ustadz, minta doa sama kiai, sama orang tua, umi, abi, doakan aku, misalkan ya, bagus, boleh, ya, tidak ada masalah. Walaupun doa sendiri lebih bagus. Doa sendiri, apalagi di waktu-waktu dan di tempat yang mustajab lebih hebat. Tapi tidak mengapa meminta doa, ya, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Anak-anaknya Yakub minta doa kepada Yakub, ya abana astaghfir lana rabbana. Ya abana, kata anak-anak Yakub tuh, ya, istaghfir lana rabbana. Mintakanlah ampun untuk kami kepada Allah. Dalam Al-Quran dalilnya jelas. Dalam sunnah juga banyak. Sebagaimana A'rabi datang kepada Nabi ketika Nabi khutbah tuh. Ya kan? Paceklik tidak turun hujan. Ya. Lalu ya Rasulullah, Masya Allah ya. Ini pohonan sudah pada mati, hewan-hewan sudah tidak ada air untuk minum, ya, dan seterusnya. Ya, karena tidak lama tidak turun hujan, maka istasqi lana rabbak. Mintakanlah hujan untuk kami kepada Rabb. Ini bukan minta doa, bukan? Minta doa ya? Minta doa. Maka Nabi mengangkat tangan. Tidaklah Nabi menurunkan tangannya kecuali hujan sudah membasahi janggut Nabi SAW. Sampai Pak Bu, seminggu full hujan. Yang terjadi banjir di Madinah. Hujan, Jumat minggu depannya lagi datang lagi Rasul kebanjiran. Minta lagi sama Rabbu agar ditahan hujan. Akhirnya Nabi ngangkat tangan. Tidaklah Nabi menurunkan tangannya kecuali hujan sudah reda. Masya Allah. Ini minta doa bukan? Minta doa. Maka ini boleh ya. Namun di sini tadi sesuai dengan pertanyaan, minta doa ketika memberikan sedekah. Boleh enggak? Boleh aja, tapi hendaknya tidak. Antum ngasih sedekah, doain anak ya. Pada yatim misalkan doain ibu ya. Khawatir itu bagian daripada imbalan. Dari sedekah antum, dari imbalan dunia. Lebih baik jangan. Karena Allah katakan, innama nut'imukum liwajhillah, la nuridu minkum jaza' wala syukur. Orang yang sedekahnya betul-betul mukhlis, ikhlas, tidak perlu imbalan. Tidak butuh apapun dari orang yang disedekahinya. Dia hanya butuh dari Allah. Ya. Allah katakan, innama nut'imukum liwajhillah. Sesungguhnya aku memberikan kalian makan itu karena Allah.
La nuridu minkum jazaan wala syukur. Aku nggak perlu balasan dan syukur kepada Allah. Balasan dan terima kasih kalian. Aku nggak perlu balasan dan terima kasih kalian. Ini orang yang bersedekah yang tingkat tinggi, Pak. Tidak berharap sesuatu dari yang disedekahinya. Itu lebih bagus. Sehingga tidak ingin imbalan dari sedekahnya itu. Betul-betul hanya imbalannya dari Allah. Nah, yang bagus adalah antum yang berdoa. Antum yang berdoa kepada Allah dengan bertawasul dengan amal soleh antum. Jadikanlah infak antum ke yatim itu sebagai wasilah tawasul antum. Ketika yatim tadi sudah hilang, sudah pergi, miskinnya sudah pergi, antum angkat tangan, ya Allah. Aku sudah menyisihkan sebagian hartaku tadi kepada yatim, kepada miskin, ke Riyadus Shalihin. Buat pembangunan misalkan. Maka ya Allah, tolonglah ampuni dosa. Bla 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 bla. Itu yang paling bagus. Itu yang paling bagus. Bertawasul. Nah, yang kedua, secara adab. Secara adab, yang dikasih infaknya nggak usah diminta, doakan. Nggak usah diminta. Apa kata Nabi SAW? Man sona ilaikum ma'rufan fakafi'u. Kalau ada orang yang melakukan kebaikan, balas. Fa ilam tastati an tukafi'uhu fad'u lahu. Kalau kalian tidak bisa balas, ngasih apel dibalas duren, ya. Ngasih apel dibalas duren, itu bagus tuh, Pak, kayak gitu tuh. Balasnya dengan yang lebih baik. Kalaupun kalian tidak bisa membalasnya, fad'u lahu, doakan dia. Doakan dia. Wa man qala jazakallahu khairan, ya. Barang siapa yang mengucapkan jazakallahu khairan kepada orang yang memberikan kebaikan kepadanya, maka dia telah membalasnya dengan pembalasan yang baik. Maka di sini ada adab juga bagi yang tidak mesti dipinta harusnya. Tidak mesti dipinta harusnya. Jadi yang memberikan infak, adabnya agar betul-betul karena Allah. Tidak usah antum minta doa, tidak usah. Itu lebih baik. Antum yang doa saja. Tawasul dengan itu amal soleh yang tadi. Yang kedua, bagi yang diberikan sesuatu, maka doakan, gak usah dipinta. Itu adabnya. Adab yang dianjurkan Nabi SAW. Man sona ilaikum ma'rufan fakafiu. Kalau orang melakukan kebaikan, maka balas. Ya, naam. Dan balasannya adalah dengan kita mendoakannya. Nah, masih ada Zat? Baik. Kalau dizalimi, kita atau memaafkan. Kalau kita melaporkannya, kita akan mendapat. Pertanyaan yang bagus. Ustaz, kalau kita dizalimi, melaporkan kepada wajib atau memaafkan? Naam. Maka tentunya yang paling utama memaafkan. Paling utama. Allahu Akbar. Fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal. Fa'fu anhum, maafkan, masyaallah. Ini tingkatan manusia tertinggi, Pak. Memiliki mudah memaafkan, masyaallah. Ya. Di mana kata Nabi, kata Allah, idfa billati yahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Balas keburukan orang dengan kebaikan. Masyaallah, balas keburukan dengan kebaikan. Dan itu tidak dilakukan kecuali oleh Allah. Allah katakan, wa may yulaqaha illa alladziina sabaru wa may yulaqaha illa dzu hadzin adzim. Kecuali memiliki kesabaran tingkat tinggi. Ya. Wa ma zada 'abdun bi'afin, kata Nabi, wa ma zada 'abdun bi'afin illa 'izza. Ya, tidaklah seseorang senantiasa bertambah atas apa? Tidaklah seseorang bertambah dengan memaafkannya kecuali kegagahan. Jadi memaafkan itu karena aku nggak mau maafin, nanti dibilang nggak berani atau hina dan tidak. Justru memaafkan itu izzah. Ya, sebuah yaitu kegagahan. Namun ma'asal muslimin kemudian, terkadang apa yang dia lakukan itu bentuknya kedzaliman, ya, yang ada kaitannya dengan imah harta. Ya, harta biasanya. Kedzaliman harta, dia mengambil hak kita, merampas tanah kita dan seterusnya. Ya, mengaku-ngaku harta kita. Atau kehormatan, maaf, menzinahi, ya, dan lain sebagainya. Ya. Dan lain sebagainya, yang sangat besar pengaruhnya dalam kehidupan. Sementara kita pun
ingin kembali mengambil hak kita, ya, atau dia membunuh misalkan dan seterusnya, maka ma'asyiral muslimin boleh, tidak ada masalah, tidak berdosa untuk mengangkat kedoliman, tidak berdosa. Dengan tentunya niatnya satu, agar hak-hak kita kembali kita dapatkan. Yang kedua, agar dia pun, ya, agar hak-hak kita dapatkan. Yang kedua, agar dia pun jerak dari melakukan kedoliman. Itu niatnya. Maka Allah katakan, la yuhibbullahu al-jahra bis-su'i illa man zulim. La yuhibbullahu al-jahra bis-su'i illa man zulim. Allah tidak suka antum menampakkan keburukan seseorang, ya, kedolimannya antum tampakkan, aibnya antum tampakkan. Tidak boleh, kata Allah. Illa man zulim, kecuali yang didolimi, maksudnya di depan hakim. Kecuali yang didolimi di depan hakim. Maka di depan hakim antum boleh bongkar semua. Ya, di depan hakim boleh semuanya dibongkar. Jangan antum bilang, hakim nanya, antum mau datang ke hakim nih kan, mau mengadukan kedoliman. Lalu pas datang ke hakim, di depan hakim, apa kedolimannya? Aduh Pak Hakim, saya takut gibah. Pak Hakim, aku takut gibah. Ya, di antara gibah kata Imam Nawawi di Muqaddim di bab gibah, di antara gibah yang dibolehkan adalah yaitu mengajukan keadilan di depan hakim. Boleh dibongkar semua kedoliman. Untuk supaya lebih jelas perkara yang akan diadilinya. Maka ma'asyiral muslimin boleh. Tapi tentunya ya niat kita baik dan jaga lisan. Pak Bu Ikhwan, jaga lisan terhadap perkara-perkara yang tidak ada hubungannya dengan perkara kita. Contoh, perkaranya tanah, tapi yang keluar anjing lu, babi lu, jangan. Ya. Cukup, ya sudah. Ya. Insyaallah kita akan misalkan antum telah mendoli anak, ini loh bukti-buktinya, insyaallah akan sampaikan ke pengadilan atau ke yang berwajib, ya, gitu. Jadi dengan cara yang baik, bukan bangsat lu, jangsat lu, ya. Serampangan, jangan kita, ya, cukup ya dengan kita itu mengadukan dia kepada yang berwenang dan yang wajib untuk mengambil hak kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, itu barangkali saya sampaikan. Kita tutup dengan kafaratul majlis, subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.